Haleluya, shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semuanya jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Baik, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan bagi hari ini. Sekali lagi menyapa jemaat Tuhan yang ada di gereja, demikian jemaat yang ada di rumah kita masing-masing. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, situasi yang ada memang belum mengizinkan untuk kita sepenuhnya kita bisa bersama-sama di gereja. Karena ya kita mentaati peraturan yang sudah ada. Pujilah Tuhan, sebab itu kami percaya Tuhan melawat kita semuanya, baik kita yang saat ini, khususnya pengurus yang ada di gereja, demikian jemaat yang ada di rumah kita masing-masing. Haleluya. Baik, kita melihat kebenaran firman Tuhan bagi hari ini, apa yang Allah mau supaya kita menerima sebagai kebenaran yang akan membuka hati pikiran kita supaya kita mengenali apa yang menjadi janji, rencana, kehendak Tuhan lebih jauh lagi untuk memakai hidup kita di tengah waktu yang sangat terbatas ini. Ya. Dipengaruhi juga, dibatasi juga oleh kondisi keadaan yang ada, tapi sekali lagi ini tidak menjadi sebuah alasan untuk kita katakan, aduh bagaimana saya bisa beribadah, keadaan tidak mungkin. Tidak menjadi alasan. Artinya justru keadaan ini mengajar kita, mendidik kita supaya kita sungguh menjadikan ibadah sebagai gaya hidup. Ibadah bukan bicara sekedar di rumah Tuhan, di gereja, pada hari Minggu, bukan. Tapi bagaimana kita menjadikan ibadah sebagai fokus dari kehidupan kita setiap harinya di dalam Tuhan. Sehingga ketika keadaan yang terjadi sekarang ini, kita tidak bingung, kita tidak gelisah, kita tidak merasa tidak bisa melakukan seperti biasanya. Tetapi kita percaya Tuhan senantiasa hadir, Tuhan senantiasa ada, dan Tuhan pasti melawat kita. Jujur aja melalui media pelayanan online ini juga kita semua diuji. Apakah kita tetap setia sama Tuhan atau kita malas. Saya kalau lewat online sepertinya bosan, sepertinya tidak bisa bebas. Saya tidak. Ini ujian Bapak Ibu, sekali lagi tidak menjadi alasan. Ya, seperti yang diucapkan Mami tadi malam. Iya, saya perhatikan ada sebuah angka kemunduran daripada orang-orang yang mengikuti ibadah. Ya, angka kemunduran yaitu melalui viewer, orang-orang yang melihat dalam ibadah. Bapak Ibu, kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh mengabaikan setiap kesempatan. Ini masih belum apa-apa sebelum kita kehilangan kesempatan untuk sama sekali kita tidak mendapatkan kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Karena banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi seperti yang kita tahu, apa yang akan kita hadapi di akhir zaman, yaitu sebuah pemerintahan si jahat. Pemerintahan iblis akan berusaha mencoba untuk menguasai seluruh dunia sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat itu. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Itulah pemerintahan yang disebut Antikristus. Yang secara terang-terangan mereka menolak kekristenan, menolak Kristus. Nah, itu tidak lama lagi, dan kenyataannya ini sudah terjadi. Segala sesuatu yang mendahului segala sistem kerajaan si jahat itu yang coba menyatakan dirinya di tengah-tengah dunia ini. Sebab itu selagi kita masih punya kesempatan, mari jangan biarkan kekendoran. Paulus sendiri kepada jemaat di Roma mengingatkan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tapi biarlah kita tetap melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Mari kita terus mencari Tuhan di tengah kesempatan yang ada ini. Haleluya. Kita lihat tema kita bagi hari ini, yaitu hidup yang berkemenangan. The victory life, ya. Victory life. Hidup yang berkemenangan. Seperti yang sudah kita belajar di bulan September ini, kita sudah mengetahui di minggu pertama kita berbicara tentang kemenangan yang besar. Bagaimana kemenangan yang besar itu? Sudah kita ikuti dari minggu ke minggu. Kemenangan yang tidak dapat dibatalkan, digagalkan, dibatasi oleh apapun juga. Sebab kemenangan dari Allah itu bersifat sempurna dan kekal, sempurna dan kekal. Nah, karena kita sudah belajar, kita sudah tahu bahwa Allah sudah memberikan kemenangannya kepada kita, maka implementasinya, kenyataan yang seharusnya terjadi dalam kehidupan umat Tuhan, orang percaya, harusnya untuk hidup yang mengalami berkemenangan bukanlah sebuah kehidupan yang mustahil. Amin.
Bukanlah menjadi sebuah kehidupan yang mana mungkin Pak, kita kan manusia banyak keterbatasan. Kita sudah bahas, kita sudah bicarakan bahwa kemenangan ini daripada Tuhan. Kemenangan diberikan oleh Allah adalah kemenangan yang sempurna dan kekal. Kekal berarti berkelanjutan terus menerus, tidak pernah berkesudahan, tidak pernah berakhir. Bahkan Allah membawa kekekalannya sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Tujuan Allah adalah memastikan kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, bahwa kita sungguh meyakini janji-janji Allah itu dahsyat, ya dan amin. Ketika Allah memberikan kemenangannya kepada kita, bukan kemenangan yang mudah-mudahan, bukan kemenangan yang moga-moga atau kemenangan yang pura-pura. Allah bukan manusia sehingga ia berdusta. Allah bukan manusia sehingga ia menyesal dengan apa yang dijanjikannya kepada kita. Tidak ada janji Allah yang bersikap ya kalau saya ingat, kata Tuhan tidak pernah berkata demikian. Allah kita bukanlah Allah yang pelupa, bukan pikun. Allah ingat betul akan janjinya. Bahkan Allah lebih serius lagi kepada kita daripada kita mengingat janji-janji Allah. Setiap janji Allah sungguh dipegangnya dengan kuat. Seperti yang dikatakannya ya dalam Mazmur 105 ayat yang ke-7, kalau kita melihat di sana pada yang ke-8 dikatakan, ia ingat akan firman-Nya untuk selama-lamanya. Akan janjinya yang disampaikannya kepada 1000 angkatan. Lihat ini. Perintahnya, ia ingat akan firman-Nya. Yang dinyatakannya dengan sumpah kepada Abraham. Yang dinyatakannya sebagai ketetapan kepada Ishak. Dan kepada Yakub sebagai sebuah perjanjian, bahkan perjanjian yang kekal kepada Israel. Allah ingat persis, Allah tahu persis apa yang dijanjikannya kepada kita. Sebab itu ketika Allah menyatakan, memberikan janji kemenangannya kepada kita, jemaat Tuhan, Allah mau sungguh kita mempercayai, meyakini, memastikan bahwa itu adalah kemenangan yang pasti dan harus terjadi. Amin. Percayai kemenangan yang Allah berikan sungguh adalah kemenangan yang ya tergantung keadaan, tergantung situasi. Kalau tergantung keadaan berarti tanpa sadar kita menganggap Allah kita lebih kecil daripada keadaan kita. Allah kita sama dengan kondisi. Allah kita lebih besar daripada apapun, juga lebih besar daripada keadaan, situasi, apapun yang terjadi. Jadi bagaimana kita bisa berkata Allah akan bertindak memberi kemenangan? Ya tergantung keadaannya. Kalau itu terlalu luar biasa, terlalu masalahnya terlalu hebat, mungkinkah? Nah ini pertanyaan, memungkinkan sebuah indikasi yang menunjukkan bahwa seolah-olah kita belum tahu, kita belum mengerti, kita belum percaya bahwa Allah sungguh sudah berikan kemenangan yang sempurna dan kekal itu dalam kehidupan kita. Amin. Sebab itu Allah mau memastikan supaya kita sungguh hidup dalam kemenangannya. The victory live, ya. Hidup dalam kemenangan itulah yang Allah kendaki senantiasa terjadi. Sebab jujur aja hidup ini adalah sebuah pergumulan. Hidup ini adalah sebuah perjuangan. Siapa yang hidup tanpa bergumul? Nah dalam pergumulan, dalam perjuangan yang pasti hasil akhirnya adalah kita kalah atau menang. Nah di dalam pergumulan perjuangan inilah Allah memastikan kalau kita sungguh berada di pihak Allah. Siapakah lawan kita jika kita ada di pihak Allah? Firman Allah menyatakan demikian. Artinya kalau kita sungguh mempercayai janji kemenangan yang Allah sudah berikan pada kita, seharusnya kita tidak meragukan sedikit pun juga, walaupun sekalipun meskipun kelihatannya sepertinya keadaan yang sedang kita hadapi tidak seperti yang kita harapkan, tapi dalam semuanya itu jangan meragukan apa yang Allah janjikan di dalam kehidupan kita. Sebab kemenangan ini tidak bergantung kepada kekuatan usaha kita. Kemenangan ini tidak bergantung kepada kemampuan, kepandaian, pengalaman kita. Kemenangan ini tidak tergantung kepada musuh yang bagaimana, kekuatan lawan yang bagaimana yang sedang kita hadapi. Tidak tergantung. Sebab semuanya bergantung kepada kehendak Allah. Dan Allah kita adalah Allah yang dahsyat mengatasi segalanya. Amin. Nah sekarang mari kita lihat kebenaran firman Allah. Kita sudah belajar bagaimana Mazmur 20, 21 menjadi sebuah bukti kebenaran tentang janji Allah yang memberikan kemenangannya bagi kita. Kita lihat Mazmur pasal 20 dan 21. Kita sudah baca, maksud saya mau mengajak kita kepada melangkah Mazmur yang lebih lagi, yaitu Mazmur 22. Nah menarik ketika Daud berbicara tentang
Dalam Mazmur 20-21 yang sudah kita bahas di awal bulan, Allah sudah memberikan jawaban doa mohon kemenangan pada Raja, pasal 20, pasal 21 Mazmur tentang nyanyian syukur kemenangan Raja. Lihat sebuah bukti kemenangan yang luar biasa, sehingga kita mengenali kemenangan yang dari Allah itu tidak dapat dibatalkan, digagalkan, dibatasi atau ditiadakan. Sebaliknya kemenangan itu bersifat sempurna dan kekal, karena kita melihat apa yang sudah dituliskan oleh Daud melalui Mazmur 20-21. Nah, untuk memastikan kemenangan ini berjalan terjadi dalam kehidupan kita, Daud sendiri memberikan sebuah tesis, sebuah ujian, bahkan bukan hanya tesis, sampai hipotesa yang dalam, yang nyata dalam dirinya sebagai, ya tadi, Daud sendiri menjadi sebuah ujian tentang bagaimana kemenangan yang Allah berikan. Karena menarik, setelah pasal 20, pasal 21 Mazmur, Daud begitu percaya, begitu optimis, begitu luar biasa. Tapi kita dikagetkan pasal 22. Alkitab tidak mau mendirikan sebuah janji-janji manis di telinga, ya, atau janji-janji kosong, pepesan kosong, bukan. Kalau dunia ini janji pepesan kosong. Tapi kalau Allah kita bukan pepesan kosong, ya. Tidak ada yang lebih baik daripada Allah kita. Sebab itu Allah ngomong apa adanya. Ketika 20-21 Allah bicarakan tentang sebuah keyakinan akan kemenangan. Menarik, pasal 22 Daud jujur berkata, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini kan mengagetkan. Kalau kita belajar secara runtut pasal demi pasal, kita akan kaget. Loh, kenapa di pasal 20, pasal 21 Daud sedemikian optimis, Daud begitu meyakini janji Allah. Tiba-tiba di pasal 22 dia drop. Berapa banyak kita yang seperti ini? Kita sering kemarin mengalami pertolongan mujizat Tuhan luar biasa, dan kemudian hanya karena sesuatu hal tiba-tiba kita seperti menganggap, Tuhan, kau tidak setia, Tuhan, kau tidak baik, engkau tinggalkan saya, engkau abaikan saya. Lihat keadaan saya. Kemarin kita ketika melihat pertolongan, wah begitu happy, begitu bergembira, begitu iman kita naik. Tidak usah ditarik pun otomatis sepertinya naik sendiri. Karena begitu banyak mujizat yang sudah Tuhan buat. Tapi begitu kita berada pada situasi, kondisi yang tiba-tiba berbeda dengan bulan madu yang manis di dalam Tuhan, tiba-tiba saat ini menjadi, ya, hari-hari yang mengagetkan, mengejutkan. Kita mulai blame to God. Kita mulai menyalahkan Tuhan. Kita mulai kecewa sama Tuhan. Kita mulai buat daftar-daftar kelemahan, daftar-daftar kekecewaan, daftar-daftar kesusahan, kesedihan kita, untuk kita mulai mempertanyakan, di mana kemenangan yang kau berikan pada kami. Nah, ini hebatnya Alkitab ini jujur. Daud sendiri menjadi hamba Tuhan yang dengan apa adanya menyampaikan kebenaran seperti yang diberitahukan. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Sekali lagi, Daud mengungkapkan pernyataannya dengan sebuah kalimat judul kita yang luar biasa. Kalau engkau merasa pernah sepertinya sendirian, sepertinya pergumulanmu berat besar, kita tidak sendirian. Daud pun pernah mengalami hal itu. Jangan kita merasa bahwa Tuhan tidak ada yang tahu, hanya aku sendiri yang tahu. Daud pun mengalami ini. Kalau kita sempat kemarin kami mengalami keajaiban, betul. Tapi tidak berarti terus kemudian Allah tidak berkata ketika dia memberikan kemenangan kepada kita, bukan berarti kemudian membebaskan kita dari masalah. Allah tidak berkata kemudian ketika dia menjanjikan bahwa kuasanya, mujizatnya, keajaibannya akan bekerja secara luar biasa, kemudian kita tidak ada kesulitan, tidak ada kesukaran, tidak ada persoalan. Tidak. Tetapi melalui janji kemenangannya kita tahu bahwa di dalam kita menghadapi, mengatasi setiap masalah, pasti ada jawaban, pasti ada pertolongan, pasti ada jalan keluar. Itulah fakta kemenangan yang harus kita pegang. Inilah fakta kemenangan yang siapa yang dalam hidup ini yang tidak melewati pergumulan, perjuangan, kesulitan, hidup, kesusahan. Siapapun orang yang lihat pandemik ini tidak pandang bulu, orang kaya, miskin, malah kebanyakan korbannya adalah orang kaya. Maaf kata, kita tidak bisa mungkin korbannya banyak pejabat, tidak sedikit. Ya. Orang-orang karena ber-AC, di ruang ber-AC sedikit kena matahari. Justru orang-orang sederhana yang suka berhubungan dengan matahari, di luar kena matahari aman mereka. Matahari 10-15 menit aja virus ini sudah mati terbakar. Tapi orang yang banyak tinggal di AC, mereka akan mengalami akibatnya luar biasa. Artinya pandemik ini tidak pandang bulu. Artinya siapa yang tidak punya masalah? Semua orang punya masalah, hanya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya harapan. Karena Tuhan pasti menyertai kita. Karena Tuhan pasti menolong kita. Karena Tuhan pasti menjawab kita. Bahkan menjawabnya dengan memberikan kemenangan yang luar biasa.
Bapak Ibu perlu ketahui, Allah tidak hanya memberikan janji ketika dia berkata, sebab itu yang memastikan pada kita supaya kita hidup berkemenangan. Bukan hanya memberikan sebuah janji kemenangan saja atas setiap pergumulan permasalahan kita. Tapi juga Allah sedang menyatakan demikian seperti ini. Semakin besar masalahmu, semakin besar persoalanmu, semakin besar keadaan yang sulit yang tidak mengenakan kamu alami, sesungguhnya Allah mau berkata melalui masalah, maka kemenangan yang semakin besar Allah akan berikan padamu. Masalah yang semakin sulit justru itu akan merencanakan kehendak Allah. Lihat tokoh-tokoh Alkitab, semakin mereka berada di dalam sebuah keadaan yang semakin berat, didera, dianiaya, kesulitan, semakin mereka dipermuliakan. Lihat Yusuf masuk penjara. Tidak salah, tidak apa-apa, difitnah, masuk penjara, tapi justru dari penjara dia diangkat Tuhan dalam kemuliaan yang luar biasa. Lihat bagaimana Daud harus lari meninggalkan negerinya sendiri Israel. Tanah Yehuda pergi ke tanah-tanah Filistin yang jauh. Tapi justru kemudian dia menjadi seorang raja yang sangat dihormati oleh segenap rakyatnya. Ada harga yang harus dibayar untuk kita mau mengalami kemenangan yang besar. Proses masalah yang Tuhan izinkan terjadi kepada kita ini adalah mengizinkan kita untuk melihat apa yang Allah akan balaskan, apa yang Allah akan berikan kepada kita. Makanya ungkapan yang besar mengatakan the great hero is coming from the great war. Pahlawan yang besar itu lahir daripada peperangan yang besar. Sebutkan pahlawan-pahlawan hebat, itu lahir dari peperangan yang besar. Tidak ada seorang pahlawan dikatakan hebat tapi cuman ngurusi burung pergi. Tidak mungkin. Dia akan berarti, ini burung takut. Tidak. Hanya mengurusi yang tidak. Akan menghadapi tantangan, persoalan, pergumulan. Jadi percayailah kalau hari ini sepertinya kemenangan itu kau pertanyakan dengan berdasarkan fakta. Masalahku besar, Pak. Kesulitanku seperti ini, Pak. Sepertinya aku kabur melihat ke depan. Percayalah asal kau tetap meyakini kemenangan Tuhan berikan. Sesungguhnya Allah akan balaskan kemenangan yang lebih besar lagi. Yang akan dikerjakannya, diberikannya atas kita. Amin. Sebab melalui persoalan tanpa kita sadari, Allah itu seringkali melalui persoalan mengajar kita, mendidik kita supaya kita terus-menerus mengandalkan Tuhan. Masalah-masalah terjadi bahkan kelihatan lebih besar. Bukan hanya tujuannya untuk menyediakan hadiah yang besar dan memberikan sebuah kepastian bahwa Allah pasti buka jalan. Tapi sebenarnya ini karena sifat manusia adalah kalau sudah diberkati lupa Tuhan. Kalau sudah mengalami pertolongan Tuhan, mengabaikan ibadah, mengabaikan segala sesuatunya. Makanya Tuhan terus-menerus mengizinkan masalah. Makanya tidak ada orang yang betapa suksesnya dia tidak mengalami masalah. Supaya apa? Melalui masalah itu sekalipun kau sudah sukses, top sukses sekalipun, jangan lupa. Kesuksesan itu tetap ada tangan Tuhan yang turut campur. Manusia harus mengingat. Sebaliknya kalau manusia sudah tidak mengingat kebaikan Tuhan, menganggap dirinya Tuhan bagi dirinya, itulah si bakal antikris. Itulah si bakal pembuat kejahatan yang bukan hanya menyombongkan dirinya, tapi dia juga akan merusakkan dunia. Lihat orang-orang dunia dengan segala kesombongannya, dengan keberhasilan mereka miliki. Mereka meniadakan nama Tuhan. Saya tidak perlu Tuhan hari ini. Bapak Ibu, sebab itu apabila Tuhan izinkan kita mengalami proses, sebenarnya masalah, persoalan, Tuhan hanya mengajar, mendidik kita. Kita harus semakin dekat kepada Tuhan. Cari Tuhan. Tidak ada hal lain yang dapat kita lakukan selain kita mencari Tuhan. Maka disitulah letak kekuatan. Bagaimana kita menerima jaminan kepastian yang sesungguhnya. Sebab sekali lagi di luar Tuhan, apa yang dapat kita lakukan? Tidak ada satupun. Tidak ada apapun. Hanya Tuhan Yesus. Hanya Allah sendiri. Kekuatan kita. Mengandalkan Tuhan itulah sebuah pertolongan yang luar biasa. Karena itu kita dapat meyakini ketika masalah ini membuat kita dekat sama Tuhan, kita akan berkata, apa sih masalah? Jangan itu, masalah. Lu jangan gitu. Beda kan? Apa sih masalah? Gitu loh. Jangan, masalah. Berapa banyak kita masih, takut. Ada lagunya, ku tidak. Tapi kita, takut. Bagaimana kita mengganti menjadi berani? Ibrani, jemaat Ibrani, bukan amen? Bukan takut.
Apabila apa? Apabila kita mengizinkan segala sesuatu berjalan sesuai kehendak dan rencana Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa memastikan kemenangan ini menjadi sebuah kebenaran yang terus berjalan memimpin langkah kehidupan kita sehingga hidup kita disebutkan seperti janji Allah, hidup yang berkemenangan. Yang pertama adalah kita harus mempertahankan kemenangan kita. Apa yang menyebabkan banyak anak-anak Tuhan tidak lagi dapat melihat kemenangan? Apa yang menyebabkan banyak anak-anak Tuhan yang tidak mengalami kemenangan? Apa yang menyebabkan anak-anak Tuhan bertanya-tanya, kok kemenangan yang dari Tuhan jarang-jarang ya? Padahal pergumulan kita ini setiap hari loh. Kita kan butuh makan setiap hari. Berarti pergumulan kita setiap hari. Seharusnya kita mempercayai sebagaimana pergumulan, kesusahan ini terjadi setiap hari. Makanya setiap hari pun Tuhan pasti memberikan kemenangan kepada kita. Makanya Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk hari itu saja. Sebab apa? Allah akan memberikan sebuah janji kemenangan yang baru setiap harinya. Kita tidak perlu bertanya, kok susah lagi, kok susah lagi. Salah. Siapa yang bilang susah lagi, susah lagi? Tuhan katakan, Tuhan tahu kok. Jangan khawatir akan hari esok. Kesusahan sehari cukup sehari. Kesusahan yang kamu ada. Perhatikan, kata kesusahan dan kekhawatiran itu beda. Allah katakan, janganlah kamu khawatir akan hari. Coba kita lihat ayatnya. Matius pasal 6 ayat 34. Ya. Janganlah khawatir. Bukan dikatakan karena hari esok punya bukan kekhawatiran. Tapi khawatir dan susah itu beda. Susah itu indikasinya kepada perjuangan hidup ini. Musa sendiri berkata kok, umur ini 70 tahun dan kebanggaannya adalah kesusahan dan kesukaran dan penderitaan. Artinya hidup ini memang perjuangan. Tapi dalam perjuangan hidup ini kita tidak perlu khawatir. Karena Allah beserta kita, menyertai kita yang menjanjikan jawaban, pertolongan, jalan keluar disediakan bagi kita. Sebab itu kita tidak perlu khawatir. Tuhan tidak katakan sebab hari esok ada kekhawatiran sendiri, kekhawatiran sehari cukup. Tidak, Allah tidak mau kita hidup dalam kekhawatiran. Yang pasti memang Tuhan katakan bahwa hidup ini bukan tanpa masalah seperti yang Tuhan katakan. Masalah boleh ada, tapi percayalah, Dia yang menolong kita jauh lebih besar daripada masalah kita. Dia pasti menolong, dia buka jalan. Nah, ini yang tidak dapat dilihat, tidak dapat dipahami oleh banyak anak-anak Tuhan. Sehingga mereka membiarkan kemenangan yang Allah berikan itu dicuri oleh iblis. Berapa banyak kita tidak menjaga kemenangan, tidak mempertahankan kemenangan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Contoh kecil dalam kehidupan kita setiap hari, memelihara iman kita. Berapa banyak kita tiap hari membiarkan iman kita diombang-ambingkan. Begitu ada masalah langsung iman kita tenggelam. Begitu ada jawaban iman kita naik. Begitu ada kesulitan lagi iman kita turun lagi. Kayak orang berjalan maju 2 langkah mundurnya. Nah, ini parah. Maju 2 langkah mundur 10 langkah, ini kan lebih berat. Seharusnya kita maju 2 langkah dan semakin maju berjalan ke depan, bukan mundur dengan alasan apapun. Tidak ada alasan apapun. Kenapa kok kita bisa maju 2 langkah? Kita semangat pada saat kita melihat kuasa kebaikan Tuhan. Tapi ketika kita mengalami proses di mana Allah mendidik, mengajar kita untuk kita bergantung, kita mulai ragu-ragu, kita mulai khawatir, loh Tuhan, kenapa saya mengalami ini? Hei, Allah mau cuma katakan, jaga imanmu, artinya pertahankan kemenangan yang Allah berikan padamu. Kemenanganmu tidak dapat digagalkan oleh apapun, oleh siapapun, oleh keadaan kita sekalipun. Kemenangan kita tidak bisa digagalkan, tidak bisa dicuri. Apa yang menyebabkan tiba-tiba kemenangan kita dicuri, dibatalkan, adalah kita sendiri yang gagal untuk mempertahankan kemenangan itu. Bapak Ibu jujur, seberapa banyak kita ketika kita mengalami kemenangan, kita lebih cenderung untuk bersenang-senang. Bahkan berfoya-foya. Kita menunjukkan kemenangan kita dengan hidup yang menuruti keinginan kita. Kita menghabiskan segala sesuatunya yang kita katakan puji Tuhan, berkat kemenangan daripada Tuhan. Dan akibatnya apa? Melalui keadaan bersenang-senang jujur, kita mulai lupa berdoa.
Kita mulai mesbah doa kita abaikan. Kita mulai renungan firman Tuhan yang biasanya setiap hari di saat dalam pergumulan itu menjadi sebuah makanan yang selalu kita makan. Kita abaikan. Kenapa? Kenapa saya harus banyak berdoa lagi? Masalah saya sudah ada, keadaan saya baik-baik. Kita pikir kita berdoa, kita cari Tuhan hanya karena masalah. Kita pikir Tuhan hanya kita jadikan sebagai, maaf kata, pembantu bagi kita. Yang kita panggil nama Tuhan pada saat kita sulit, tapi pada saat kita mulai senang-senang, kita lupakan Tuhan nanti dulu Tuhan. Berapa banyak kita membiarkan kemenangan kita sendiri yang menyerahkan kemenangan kita dicuri oleh iblis karena kita membiarkan kemenangan kita ikuti dengan sebuah gaya hidup yang salah dengan cara bersenang-senang. Wah, jujur aja begitu banyak anak-anak Tuhan begitu punya uang, mau beli apa dan tidak dibeli, apa yang tidak dituruti keinginannya. Saya mengajar anak-anak saya dalam ibadah keluarga kami. Don't have the spirit of revenge in your life. All of your life. Jangan pernah punya roh balas dendam dalam hidupmu. Termasuk balas dendam. Dulu saya miskin, sekarang saya harus kaya raya. Tidak perlu. Dulu saya dihina, diolok orang, direndahkan. Oh, sekarang orang harus menghormati saya. Kalau saya tidak mau dihormati, dia akan berlaku kejam sama orang. Kamu tidak menghormati saya akan peleh kamu, saya akan tahan, saya batasi. Ini spirit of revenge, roh dendam dengan masa lalu. Banyak orang-orang dunia, bahkan tidak sedikit anak-anak Tuhan pun demikian. Ketika dia dulu menjadi anak Tuhan saat susah, dia banyak bergumul, dia menangis di bawah kaki Tuhan, tapi dalam hatinya mulai ada rasa marah. Tuhan berkati aku, supaya mereka yang menghina aku, merendahkan aku, mereka tahu siapa aku sesungguhnya. Akhirnya orang sedemikian ini akan cepat jatuh dalam kesombongan dan kekerasan hati. Nah, Bapak Ibu, inilah yang menyebabkan kita mengabaikan bagaimana seharusnya kita terus-menerus memperhatikan, menjaga. Kemenangan itu harusnya terjadi semakin hari semakin luar biasa. Kenapa kemenangan tidak seperti tadi? Begitu kita menang hari ini, langsung kita kayak atlet gitu ya. Begitu dia menang juara dunia, langsung dia makan banyak, dia makan ragi banyak ya. Makan apa lagi? Wah, makan papeda banyak-banyak, ikan kuningnya banyak-banyak, melar semua sini. Kemudian pada saat bertahan 2 bulan, waduh kok saya ngotot lagi. Dia tidak terlalu banyak mengumpulkan lemak dalam tubuhnya untuk menurunkan berat badannya. Dia bergumul lagi. Apalagi untuk mencapai puncak penampilan dalam bertanding, menghadapi musuhnya yang lebih muda, yang lebih berotot walaupun sedikit pengalaman. Dia bisa kalah pede. Kenapa? Karena dia mengabaikan untuk menjaga spirit of victory itu. Tidak menjaga untuk roh kemenangan itu. Kita harus memelihara roh yang berkemenangan di dalam kehidupan kita. Dengan tidak membiarkan roh tipu daya iblis yang bersenang-senang. Roh yang bersenang-senang cenderung akan mengerjakan roh yang bermalas di dalam Tuhan. Kita akan malas berdoa. Pikiran kita makanya selalu buat instan. Kok tidak diberkati-berkati? Kok tidak ini? Karena pikirannya senang-senang. Amsal 17 ayat yang ke-21 mengatakan, maafkan terbalik, Amsal 21 ayat yang ke-17. Orang yang bersenang-senang akan kekurangan. Siapa yang gemar dengan minyak dan anggur tidak akan kaya. Bapak Ibu dengar. Siapa yang gemar, orang yang gemar bersenang-senang akan kekurangan. Bahkan celakanya tidak akan bisa kaya. Kita mau ngomong hidup yang lebih lagi. Kenapa kau punya cara hidup yang salah? Anak-anak Tuhan, ya tadi kemenangan itu tiba-tiba tumpul. Kemenangan kita tidak lagi tajam. Kenapa? Kita tidak lagi berjuang sedemikian rupa menjaga iman kita. Lawan daripada bersenang-senang itu di dalam kebenaran firman Tuhan adalah seharusnya kita tetap bertekun. Tetap bertekun dalam doa. Tetap bertekun di dalam ibadah saat teduh pagi kita. Tetap bertekun di dalam pembacaan Alkitab kita. Tidak peduli seberapa banyak tanda mujizat, keajaiban, pertolongan, berkat-berkat Tuhan. Itu tidak membuat kita silau. Sehingga kita tidak bisa melihat lagi kemuliaan Tuhan yang sesungguhnya. Kadang berkat-berkat itu menjadi sebuah halangan bagi kita untuk kita melihat kemuliaan Tuhan sesungguhnya. Dan tandanya adalah kita mulai malas secara rohani. Kita kehilangan ketekunan mencari Tuhan. Kita tidak lagi menjadikan usaha untuk mencari Tuhan sebagai sebuah hal yang sangat mendesak dalam kehidupan kita. Kenapa? Tadi kita terlalu nyaman, terlalu enak dengan kesenangan-kesenangan karena kita melihat semuanya baik-baik.
Tidak ada yang tidak baik. Kita lupa bahwa kemenangan itu harus terus bekerja. Harus terus terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika engkau mengalami kemenangan dan menjaga spirit of win itu, spirit of victory, roh yang berkemenangan, engkau akan menghadapi dua pilihan, bersenang-senang atau tetap bertekun. Bersenang-senang dengan kemenangan itu, atau engkau tetap bertekun untuk engkau pertahankan di kemenanganmu di tracknya Tuhan sampai engkau mengalami hidup yang terus-menerus berkemenangan dan mengalami janji kemenangan yang luar biasa. Memberitahukan, orang dunia aja memberikan bukti. Mereka itu bisa hebat sampai top kelas dunia karena mereka itu saat mereka sukses berhasil, mereka tidak membuat kesuksesan itu terlena. Mereka terus berpikir, mereka terus mencipta. Kenapa BBM hilang? Sony Ericsson hilang. BlackBerry Messenger hilang. Dulu kan pertama kali smartphone yang canggih melebihi SMS itu adalah BlackBerry. Mereka merasa dengan keberhasilan yang singkat ini, yang tadinya sudah mengalahkan semua handphone-handphone yang sudah terkenal pada waktu itu, Motorola, Sony, Ericsson, mereka lewati BBM, padahal handphone baru langsung menguasai pasar. Semua handphone kelas dunia tenggelam. Tapi berapa lama masanya? Begitu Android masuk, begitu sistem yang lebih besar lagi, Microsoft bekerja dengan smartphone lebih canggih lagi, BBM langsung hilang. Di mana handphone merek BlackBerry yang dikumpulkan orang dulu? BlackBerry, wih dulu pegang BlackBerry yang gede, bold, wih bangganya bukan main, kelihatan modern dan sebagainya. Tapi di mana benda itu? Sekarang sudah tidak ada lagi, sudah kelewat dengan apa? Samsung. Tidak usah ngomong iPhone, iPhone sudah kelas atas. Lewat dengan Samsung, lewat dengan handphone, bahkan handphone Cina pun masih bisa bertahan dengan Huawei-nya. Handphone Huawei masih bisa bersaing, tapi BlackBerry di mana sekarang? Inilah sebuah contoh kenyataan yang ada. Bagaimana ketika kita mengabaikan ketekunan, bersenang-senang dengan kemenangan yang sesaat, keberhasilan yang sebentar, padahal kemenangan itu harusnya dipertahankan untuk berkelak. Karena hidup ini berkelanjutan, Bapak Ibu. Kita tidak hanya hidup untuk hari ini, tidak hanya hidup untuk bulan ini, kita hidup untuk tahun depan. Perhatikan betul, jangan sampai kita boroskan hidup kita dengan hal-hal yang tidak berkaitan dengan, berhubungan dengan kemenangan yang Tuhan janjikan. Ada banyak orang muda yang memboroskan energinya, menghabiskan begadang seharian, menghabiskan dengan main handphone, main game, TikTok, apapun namanya ya, dan sebagainya. Bagaimana mereka bisa menjadi orang-orang yang memiliki kemenangan untuk melihat hari depan, masa depan yang luar biasa? Bandingkan mereka anak-anak yang tidak punya handphone smartphone. Handphonenya cuma handphone kayu. Tapi itu menolong mereka untuk tetap fokus dalam pendidikan. Berapa banyak kita bangga dengan smartphone? Saya memberitahukan apa adanya. Orang-orang berhasil dunia kebanyakan 80% itu orang miskin. Orang miskin yang sukses. Kenapa ya tadi? Bedanya adalah ini. Orang yang sudah mulai merasa kaya bersenang-senang. Tapi orang miskin itu melewati jalur yang lain. Bertekun. Bertekun dalam belajar, bertekun dalam mengerjakan sebuah hal, bertekun dalam tanggung jawab yang kecil. Bertekun, ketekunan itulah yang membuat dia menjadi cerdas. Ketekunan itulah yang membuat dia berahli. Ketekunan itulah yang membuat dia pinter, dia cakap, bakatnya muncul yang tadinya tidak kelihatan tiba-tiba. Talenta, kalau engkau tidak tekun mengerjakan talentamu, maaf, anak yang tidak bertalenta pun. Kalau dia tekun belajar, anak yang bertalenta pun yang tidak tekun akan terlewat. Yang kita perlukan adalah bagaimana kemenangan ini bisa kita jaga. Jemaat harus tetap tekun di dalam Tuhan. Allah tidak memberikan pada kita roh yang bersantai-santai, berlea-lea, apalagi bersenang-senang. Wah, sekarang sudah menang, Pak. Terus kalau menang, hidupmu bukan hanya hari ini aja, besok kau masih harus hidup. Kau masih punya tanggung jawab untuk anak cucumu. Pikirkan bahwa ada masa ke depan yang jauh yang kita masih harus jemaat Tuhan, gereja Tuhan, kita harus bertanggung jawab untuk generasi yang akan datang. Bagaimana tanggung jawab rohani kita untuk anak-anak kita? Kalau kita bangun anak-anak kita hari ini hanya dengan bersenang-senang saja, memamerkan gaya materi, kehidupan, kemudian apa yang kita wariskan? Ketika semuanya itu sudah habis, mereka akan gigit jari. Seharusnya saya sudah bicarakan hari Rabu, warisan kita adalah warisan yang kekal. Itulah hidup yang bertekun. Tidak peduli berkat berapa banyak, ini tidak membuat kita untuk berkata, anak-anak, doa pagi.
Anak-anak cari Tuhan. Ulangan pasal 6 ayat 6 mengatakan, perkatakan, ajarkanlah berulang-ulang kepada anak-anakmu apa yang telah kuberitahukan padamu. Baik waktu di ladang, di perjalanan, baik saat berbaring maupun saat bangun. Ajar, artinya jangan lalai untuk bertekun. Ibrani 10 ayat 36 mengatakan, jadi kita memerlukan ketekunan supaya sesudah kita melakukan kehendak Allah, kita beroleh apa yang Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan, untuk engkau mau mengalami kemenangan yang lebih besar Bapak Ibu, engkau harus bertekun. Sebaliknya kemenangan itu bisa gagal, bisa hilang dalam kehidupan kita karena kita mengabaikan ketekunan. Karena kemenangan yang kita alami kemarin itu karena apa? Karena kita tekun berdoa, kan jujur. Kita tekun cari Tuhan, kemenangan, mujizat, keajaiban semakin. Tapi begitu kita, berdoanya sedikit-sedikit aja. Ibadahnya sedikit-sedikit aja. Kita abaikan ketekunan. Kita lebih membesarkan daging dengan santai aja, santai aja. Toh Tuhan penuh kasih. Tuhan penuh kasih, tapi Tuhan juga minta tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Untuk kita menerima janji kemenangan yang besar. 2 Timotius 2 ayat yang ke-12 mengatakan, jika kita bertekun dengan Dia, jika kita bertekun, kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Celakanya orang yang bertekun akan mengalami kalimat selanjutnya. Yang tidak bertekun, jika kita menyangkal Dia. Kita harus bertekun kalau kita mau memerintah bersama Kristus. Kita harus hidup dalam ketekunan. Tekun untuk pikul salib, tekun untuk menerima segala apa yang Tuhan ajarkan, beritahukan pada kita. Jangan biarkan Bapak Ibu. Sebaliknya lihat, kadang kita berpikir, Pak, memangnya kita manusia tidak boleh bersenang-senang. Bapak Ibu, emangnya Tuhan nggak tahu kita perlu bersenang-senang. Tapi ini yang harus kita waspadai. Biarkan kesenangan itu diberikan oleh Tuhan. Jangan mencari-cari kesenangan. Lihat, orang suka cari kesenangan. Pelesir sana, jalan sana sini, ke karaoke itu cari kesenangan. Ke tempat dugem, ke tempat kumpulan orang-orang bisa ngobrol-ngobrol nggak karu-karuan. Sampai di situ mulai ada bumbu-bumbu minuman, alkohol. Kenapa? Sebenarnya mereka sedang cari kesenangan. Jangan kesenangan itu dicari. Kesenangan itu pun dapat diberikan oleh Tuhan kepada kita. Hanya kita seringkali yang gagal menemukan kesenangan di dalam Tuhan. Saya jujur apa adanya, sudah saya 3 tahun di Manokwari ini, tidak ada kepingin saya pulang ke Surabaya. Tidak ada pikiran, aduh saya ingin jalan-jalan, ingat lagi. Kenapa? Terlalu di dalam hadirat Tuhan itu tidak dapat dibandingkan dengan perasaan mengingat, dulu ada di Malang, dulu ada di Secret Zoo, sempat jalan-jalan. Tidak ada itu. Atau yang merasa sudah pernah ke luar negeri, wah dulu sempat ke Hollywood, Bollywood, ya. Kapan lagi ya bisa jalan-jalan? Ini ngapain kesenangan-kesenangan yang seperti itu diberlihat gara-gara itu, kemudian lihat gara-gara itu pandemik ini jadi nular kemana-mana. Orang yang cari kesenangan keliling dunia itulah yang membuat bangsa-bangsa ini semuanya akhirnya jadi ketularan. Kan karena mereka yang menyebabkan itu jalan-jalan ini. Bapak Ibu, kita nggak perlu cari kesenangan. Ayub 22, 25, 26. Mari saya tunjukkan. Bapak terlalu fanatik. Saya suka katakan lebih baik fanatik daripada munafik. Lebih baik fanatik daripada munafik. Allah tidak mau kompromi dengan orang-orang yang mendua hati. Sebelumnya ayat 25 mana? Apabila yang Maha Kuasa menjadi timbunan hartamu dan timbunan perakmu, harusnya yang menjadi kebanggaan timbunan harta itu kesenangan. Siapa yang tidak senang dengan harta? Siapa yang tidak bangga dengan perak dan emas? Apabila, tapi siapa yang seharusnya menjadi kebanggaan timbunan? Itu harusnya Allah, harusnya Tuhan yang menjadi timbunan perak emas kita, bukan harta dunia. Itu kesenangan yang sesaat, kesenangan sementara yang sudah kita bahas minggu kemarin, yang fana, tidak kekal. Kita harus bangun timbunan harta kita yang benar di hadapan Tuhan, maka kita akan menemukan kesenangan. Maka 26-nya, maka sungguh benar nih, engkau akan bersenang-senang karena yang Maha Kuasa. Amin.
Sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena yang Maha Kuasa. Dan engkau akan dapat menadakan. Orang kalau senang-senang kan, wah bebas angkat tangannya. Oh, orang yang terikat itu kan, orang senang-senang. Lihat, kita ini kan orang bahagia semua. Kita tepuk tangan. Iya, kita orang senang-senang dalam Tuhan. Padahal ngapain tepuk tangan? Emangnya dapat duit habis hari tepuk tangan ke Tuhan. Emangnya kemudian kita lihat mujizat, ketemu orang, tiba-tiba saya merasa digerakkan Tuhan. Bukan. Bahkan ketika kita pulang masalah tetap sama. Tapi kenapa saat ibadah kita bisa angkat seperti ini? Akan mengada kepada Allah. Orang kalau dibelenggu, bagaimana? Tangannya di bawah Bapak Ibu. Bahkan menjadi itu tertawan. Tapi ekspresi Allah membuat kita bersenang-senang. Sampai kita bisa menengada kepada Allah. Inilah kebebasan bersenang-senang. Jadi tidak ada kesenangan yang dapat dibandingkan. Sebab Daud sendiri memberikan contoh melalui dirinya. Ketika dia bersenang-senang dengan keadaan kemenangan dia miliki. Apa yang terjadi ketika pada pergantian tahun dalam 2 Samuel pasal 11. Daud dalam pergantian tahun yang mestinya raja-raja pergi berperang bersama rakyatnya. Daud sendiri santai di istananya. Sampai kemudian dia bersenang-senang dengan dirinya. Itulah awal dia jatuh dalam dosa perzinahan. Maka pada ayat yang ketiga, keempat. Dia melihat Batsheba. Kenapa? Sudah aman, negerinya sudah aman. Cukup Yoab, engkau panglimaku, engkau tangan kananku, sudah kerjakan semua. Engkau ambil alih peperangan ini. Daud tidak turut mengambil bagian dalam peperangan yang sesungguhnya yang harus dikerjakannya. Sebagai seorang pemimpin, seorang raja. Apa yang terjadi? Daud kehilangan kemenangannya. Bahkan sangat fatal. Dia jatuh dalam dosa. Sekalipun hambanya, kalau kita lihat pada ayat yang ketiga, 4. Sudah diberitahu, siapa perempuan itu? Perempuan itu sudah ada istrinya, Daud. Batsheba binti Eliam, istri Uria, orang Het. Artinya, orang ini, perempuan ini sudah beristri. Hamba yang disuruh oleh Daud itu sudah mengingatkan Daud dengan sopan. Istri orang Uria. Artinya, Tuanku, jangan keblabasan. Masih banyak perempuan-perempuan single yang kau bisa cari. Tapi perempuan ini jangan. Dia ini istri hambamu. Inilah akibat bersenang-senang, Bapak Ibu. Dosa mulai mengancam kehidupan Daud. Daud kehilangan ketekunan. Seharusnya dia tekun menemani prajuritnya, menemani anak buahnya. Dia tinggalkan ketekunan. Sekarang kan saya punya. Daud memberikan contoh bagi kita. Bagaimana kemenangan itu harus kita jaga, kita pelihara melalui ketekunan. Seperti yang kita tahu yang dikatakan Yakobus. Biarlah ketekunan itu beroleh buah yang matang. Yakobus 1 ayat yang ketiga. Yang keempat. Beroleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna, utuh dan tidak kekurangan suatu apa-apa. Biarlah ketekunan itu menjadi matang. Jangan ketekunan itu setengah matang. Jangan menjadi tekun itu seperempat matang. Kita tidak akan bisa melihat kemenangan yang sempurna. Kemenangan ini harus kita jaga dengan apa? Tekun. Mari Bapak Ibu, tekun. Tekunlah dalam melakukan. Supaya apa? Kemenangan ini sempurna, utuh dan pasti. Kita tidak akan kekurangan suatu apapun. Hal apapun. Pasti. Amin. Sebaliknya kalau kita mulai merasa kehilangan hal-hal yang baik, Bapak Ibu kita cek di faktor ini. Ketekunan itu masih ada. Jujur, kita banyak kehilangan di situ. Sehingga mulai masalah kesulitan menimpa, kita kehilangan ketekunan. Sehingga pencobaan demi pencobaan menipu kita, membohongi kita, menjebak kita, meneret kita. Sehingga kita mulai jauh dari janji kemenangan. Kita tidak lagi hidup dalam kemenangan, tapi kita hidup mulai dalam kekalahan, kegagalan, kekecewaan. Karena kita sederhana, kita membiarkan ketekunan kita dicuri oleh iblis. Karena kita merasa saya sedang berhasil hari ini. Padahal seharusnya keberhasilanmu hari ini akan membawa keberhasilan yang lebih besar di saat yang ke depan. Dan lebih besar lagi, dan semakin bertambah besar. Asal engkau tetap bertekun di dalam. Karena itu Kolose 4 ayat yang 2 mengatakan, Kolose 4 ayat 2, bertekunlah dan dalam doa. Dan pada semua itu berjaga-jagalah sambil mengucap.
Bertekun sambil berjaga. Itu berarti kemenanganmu itu engkau kawal melalui kehidupan doamu. Dan itu tidak pernah gagal. Tuhan Yesus sendiri mengingatkan murid-muridnya dengan perkataan. Lukas 18, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya tentang hakim yang tidak takut akan Tuhan dan yang tidak menghormati manusia. Ketika seorang janda menuntut haknya kepada hakim yang demikian, Tuhan Yesus mengatakan perumpamaan itu sebagai sebuah pernyataan. Lukas 18 ayat 1, Tuhan Yesus mengajarkan perumpamaan ini untuk menegaskan supaya mereka sungguh-sungguh tidak berdoa dengan selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tekun berdoa. Jemaat, mari kita bertekun. Hari ini sekalipun kita dibatasi online, mari kita mau bertekun. Amin. Hari ini keadaanmu mungkin semuanya lagi baik, berkat melimpah. Jangan mengabaikan ketekunan. Sebab kemenangan yang Allah mau berikan padamu adalah kemenangan yang terus menerus. Bukan kemenangan yang 2-3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, kemudian tahun ketiga engkau mulai drop lagi. Bukan. Sederhana menjaga kemenangan itu. Dalam trek kemenangan tetap bertekun. Orang-orang muda bangun ketekunanmu. Generasi ini yang Papi suka ngomong. Sesuatu yang hilang dari generasi milenial adalah ketekunan. Memang pinter-pinter, bakatnya hebat-hebat, tapi mereka sedikit yang perseverance. Persevere-nya sedikit. Begitulah bosan. Berapa banyak kita cepat bosan. Kenapa? Karena kita diperhadapkan dengan dunia yang penuh dengan banyak pilihan. Waktu ini cuma dihabiskan 1-2 jam ini untuk baca Alkitab, bosan. 1-2 jam kalau tidak dikasih bumbu-bumbu, buka WA sebentar, buka Instagram, buka news apa terbaru, kemudian tiba-tiba ada gosip apa, itu lebih bervariasi. Tapi kita tidak tajam dalam kita membahas suatu hal. 2 jam kita penuhi dengan warna-warni. Syukur kalau belajar 2 jam. Sudah 2 jam, sudah 1 jam, tapi banyak buka untuk smart handphonenya dengan hal yang lain lebih banyak. Bagaimana bisa kemampuan ilahi itu turun memenuhi kita? Orang-orang yang hebat itu kan disebut mereka tekun belajar. Allah sudah memberitahukan kepada kita. Supaya apa? Kemenangan terus terjadi dalam hidup kita. Amin. Allah tidak merencanakan kegagalan Bapak Ibu. Allah tidak merencanakan kekalahan. Allah tidak merencanakan kekecewaan. Selama-lamanya Allah memberikan kemenangan. Ketika kita bertekun, jika kita bertekun, kita akan memerintah. Memerintah berarti kita akan diam bersama Bapa. Kita akan mengalami kuasa, kekuatan, otoritas, kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. 2 Timotius 2 ayat 12 tadi. Jika kita bertekun, kita akan memerintah bersama Dia. Tapi jika kita mau bersenang-senang, engkau akan kekurangan. Bahkan engkau tidak akan bisa menjadi kaya. Kemenanganmu akan menjadi sebuah sekedar mimpi, berlalu ditiup angin. Karena engkau tidak mau tekun dengan apa yang Allah berikan pada kita. Kita mau menjadi umat yang tekun, amin. Sampai hari ini, Bapak Ibu boleh lewat dari sana. Saya tidak tahu kedengaran dari belakang. Jam 5 kami doa pagi. Tidak pernah berhenti event, ada berkat, tidak ada batas. Doa pagi anak-anak. Doa pagi, doa pagi, doa pagi. Tidak ada kata, istirahat dulu dong. Kalau Tuhan istirahat memberkati kita juga bagaimana? Kalau Tuhan juga istirahat kasih nafas kita juga bagaimana? Ini bukan soal istirahatnya, ini bicara bertekun. Bertekun itu kalau tidak dimulai kita tidak akan bisa bertekun-tekun Bapak. Kenapa petani menantikan hasilnya dengan sabar? Karena dia tekun. Kenapa petani itu tidak jarang yang kena penyakit? Ketekunannya mendatangkan hal yang baik. Padahal dijemur badannya sepanjang hari di panas. Membungkukkan badannya. Coba Bapak Ibu kita yang tidak biasa itu. Encok. Langsung lemak. Lambung kita kumat. Terlambat makan. Maknya kambuh. Aduh gak jadi petani aja. Kenapa? Lebih baik jadi sales. Kena hasil. Lebih baik jadi di admin. Ketik. Daripada buku-buku. Tapi mereka memberi makan. Jangan lihat keuntungannya. Kita menikmati hasil jerih lelah petani-petani kita. Tekun mengerjakan. Coba kalau mereka tidak tekun. Enak aja orang kota cuma makan-makan. Kita yang boyoknya gak karu-karuan. Sudah kita semua gak jadi petani. Semuanya jadi pegawai buruh. Indonesia kolaps swadaya. Petani-petaninya jadi industri. Semua orang-orang pabrikan siapa. Anak-anak semua mimpinya. Saya tidak mau jadi petani. Bapak nasib kita harus berubah. Saya mau jadi direktur. Tidak salah. Tapi bukan berarti menjadi petani. Lihat nilainya. Petani memberi makan. Jangan lihat untungnya.
para nelayan. Jangan lihat untungnya, tapi berapa banyak perut dengan jerih lelahnya bermalam-malam menantikan hasil ikan. Dan mereka sudah memberi makan banyak orang. Mereka tekun. Kita lihat pekerjaan-pekerjaan ini sepele, Bapak Ibu. Tapi di sana nilai ketekunan itu luar biasa. Padahal mereka tidak kaya. Tapi kok tetap mau jadi nelayan ya? Yang membedakan mereka dengan orang-orang dalam, tapi mereka bahagia. Itu yang tidak ada. Orang dunia ini cepat kaya, tapi tidak bahagia. Begitu uangnya kurang sedikit. Uang saya kemana ya tadi kok habis? Sisa berapa Pak duitnya? Masih 5 miliar 500 juta sih. Loh, kehilangan 100 juta dia sudah bingung. Loh, uang Bapak sudah tinggal berapa? Masih 5 miliar. Loh, 5 miliar Pak kenapa? Oh, tidak bisa. Saya susah carinya. Nah, artinya apa? Punya 5 miliar, hilang 100 juta. Susah, kenapa? Karena dia tidak bahagia. Kalau dia bahagia, sudahlah jingjaya aja kata orang Tionghoa. Sudahlah kalau memang nasib saya harus hilang. Saya untung 500 juta. Kehilangan 100 juta anggap aja lah. Sumbangan sosial. Kalau orang bahagia seperti itu. Tapi kalau orang yang tidak bertekun, tidak bahagia. Enak saja 100 juta itu susah bro. Susah carinya 100 juta. Saya harus kumpulkan dengan jujur aja. Sekarang tiba-tiba saya diakalin orang, ditipu orang. Tidak bisa. Wih bela yang tidak bahagia. Padahal uangnya masih berentet di bank. Tapi gara-gara 100 juta, orang itu bisa ribut sama orang lain. Kenapa tidak bahagia? Lihat para nelayan kita. Pulang kepanasan, hitam-hitam, kulit legam. Tapi pulang makan apa? Cuma nasi, garam, ikan kering pun bahagia. Ini yang kenapa mereka bahagia. Ini lo tekun. Orang kalau tekun dia akan menikmati. Kalau engkau tidak bahagia dengan pekerjaanmu, engkau tidak bahagia dengan kuliahmu, sekolahmu, berarti engkau tidak tekun. Orang tekun dia akan mencintai. Apa yang dia tidak sukai, dia akan suka. Ini bukan soal suka atau tidak sukai, senang atau tidak senangi. Tapi roh yang tekun Allah berikan padaku. Disitulah engkau akan menemukan bahagia. Kalau engkau sudah bahagia, Pak, soal kemenangan berhasil itu tinggal tunggu waktu. Nelayan-nelayan itu miskin, petani miskin. Tapi SBY, Susilo Bambang Yudhoyono mantan presiden. Itu anak petani Pacitan. Anaknya jadi presiden. Bapaknya boleh miskin. Anaknya Tuhan akan balas hari ini. Engkau tekun dengan saya petani. Anakmu aku berkati. Ketekunan itu tidak pernah menghasilkan sebuah hasil yang sia-sia. Anak-anak mereka lihat siapa jenderal-jenderal itu. Kebanyakan anak-anak orang miskin. Bapaknya tekun. Hanya selalu menasihati, nak, jujur ya. Bapak tidak bisa ngasih banyak. Tapi percaya hidupmu jujur. Pasti ada jalan baik. Itulah tekun. Jemaat, mari kita mau bertekun. Amin. Tidak peduli tantangan yang berat. Persoalan apapun. Tuhan, kami mau tetap berdoa. Tidak peduli berkat yang tiba-tiba. Wih, kok bisa Tuhan? Tetap berdoa. Amin. Tetap cari Tuhan. Lebih-lebih lagi di waktu yang sudah sangat dekat. Keadaan sudah semakin sulit. Cari Tuhan. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Saya akan bicarakan poin selanjutnya. Poin 2, 3. Di hari Rabu. Mempertahankan kemenangan. Bagaimana supaya kita hidup berkemenangan? Yang pertama, pertahankan kemenangan. Caranya bagaimana? Bertekun, sederhana. Tekun itulah sesungguhnya rahasia yang pertahankan. Maka yang kedua kita akan belajar menang atas tantangan. Bagaimana supaya kita bisa hidup berkemenangan? Yang pertama adalah, apa tadi yang saya katakan? Iya, mempertahankan kemenangan. Yang kedua adalah menang terhadap tantangan. Nah itu butuh hal yang lagi kita perlu belajar. Bagaimana kita menang? Setelah tekun, apalagi yang harus kita kerjakan untuk memastikan kemenangan itu betul-betul terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan bahas, kita akan bicarakan hari Rabu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya di tengah situasi yang ada. Jangan abaikan ketekunan. Tetap berdoa. Kumpulkan ayah-ayah, kumpulkan istri anakmu di bawah kaki Tuhan. Mengapa hidup kita bukan karena kita punya uang. Hidup kita karena anugerah Allah. Uang yang banyak tidak menjadi jaminan kita bahagia. Bahagia itu karena kita bertekun di dalam Tuhan. Maka sukacita yang maha kuasa harus menjadi timbunan emasmu, timbunan perakmu. Maka engkau sungguh-sungguh berbahagia di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Pagi hari ini firman Tuhan sederhana sedang mendatangi kami Tuhan.
Tapi kesederhanaan firman-Mu ini seringkali justru menjadi ujian yang nyata. Seringkali kami menyepelekan hal-hal yang sederhana, yaitu ketekunan. Berapa banyak kami mengabaikan tekun untuk berdoa. Berdoa nanti saja. Berdoa nanti saja kalau keadaan sudah semakin berat, semakin sulit. Nanti kalau betul-betul ada waktu kosong, padahal waktu kosong begitu jarang kita temukan ketika begitu banyak hal menarik perhatian kita. Ada aja di rumah yang mau diurusin, di dalam rumah, di luar rumah, sampai keperluan keluar rumah, ketemu orang, ketemu rekan, dan sebagainya. Kesibukan mengabaikan kita untuk kita bertekun terhadap apa yang Allah mau kita lakukan. Jangan abaikan ketekunan kita, Bapak Ibu. Rahasia orang percaya itu sederhana. Daud itu orang yang tekun berdoa. Yakobus, sebab itu Yakobus pun berkata, dia sendiri mengatakan, doa orang yang benar, bila diyakini besar kuasanya. Artinya doa orang benar itu, Yakobus menyatakan orang yang bertekun dalam doa. Doa bukan hanya sekedar ucapan yang dilakukan sebatas saat-saat ingat, saat-saat sadar, tapi sepenuhnya hari demi hari. Biarlah ketekunan menjadi bagian yang senantiasa memeriksa hati kita, menguji hati kita. Sudahkah kita mencari Tuhan? Sudahkah kita berseru-seru kepada Tuhan hari ini? Sudahkah kita mengandalkan Tuhan, menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan? Atau kita lupa menyerahkan hidup kita, kita lupa berseru, kita lupa mencari Tuhan karena pikiran kita yang banyak. Alasan kita banyak hal yang aku harus lakukan, aku harus temui, aku harus kerjakan ini dan itu, sampai kita lupa bertekun untuk kita mencari Tuhan. Padahal Tuhanlah satu-satunya sumber bahagia kita, sumber kekuatan kita, tidak peduli apapun yang sedang kita alami. Bapa, ajari kami ketekunan itu. Berikan kami roh yang tekun itu. Kami mau mencari-Mu lebih lagi. Setiap hari Tuhan, bahkan setiap waktu dalam kesempatan yang Tuhan beri. Karena siapakah, apakah lagi yang dapat kami harapkan? Di luar Tuhan, lihat seluruh keadaan dunia saat ini sedang tertutup, Bapak Ibu. Dunia sedang tertutup, lihat aja contohnya dunia kerja, setiap batasan jam kerja tutup. Orang-orang malah mengatakan, aduh ekonomi bagaimana, ini tutupnya terlalu cepat, bagaimana kami bisa jualan. Orang belum banyak, kadang itu pembeli baru datang sore, malam, pulang kerja. Dan sebagainya. Hari ini tantangan dunia usaha. Mereka harus tutup lebih cepat. Itulah menunjukkan sebuah tanda. Dunia ini tidak dapat memberikan suatu janji yang tetap kepada kita. Tidak akan selalu terbuka yang dari dunia. Ada waktunya mereka akan tutup bahkan oleh keadaan sekarang ini. Tetapi surga tidak pernah tertutup untuk kita. Apalagi bagi kita yang mencari Tuhan dengan tekun, surga selalu terbuka. Surga selalu menjauh karena janjinya Allah mau memberikan jawaban atas kita. Allah mau memberikan kemenangan. Kemenangan yang diberikannya kepada kita bukanlah kemenangan yang bersifat mudah-mudahan. Semoga bukan, tapi kemenangan yang pasti asal kita tekun mencari Dia. Tekun senantiasa mengandalkan Allah. Dunia bisa tertutup, Bapak Ibu. Tapi Allah tidak pernah tertutup tangannya, hatinya, telinga Tuhan untuk mendengar doa-doa kita. Terlebih ketekunan anak-anaknya. Ini kami Bapa di surga. Ajar kami dengan ketekunan. Walaupun terkadang ketekunan itu membuat kami merasa kok begini-begini aja. Biarkan ketekunan itu Allah sendiri yang memberikan upahnya. Dengan caranya tanpa kau duga, tiba-tiba ketekunan itu mendatangkan sebuah janji Allah yang luar biasa. Seperti kebahagiaan-kebahagiaan yang kecil. Seperti saya katakan, nelayan yang berbahagia. Kalau nelayan itu nggak berbahagia, mereka akan berhenti jadi nelayan. Kenyataannya hari ini di tengah zaman modern, masih ada orang yang mau cari sebagai nelayan, cari ikan di laut. Itu bukti bahwa itu sebuah pekerjaan, bukan pekerjaan yang sia-sia. Itu pekerjaan yang mulia. Dan juga sekaligus memberikan bahagia bagi saudara-saudara kita ini. Kita belajar dari kebahagiaan melalui hal yang sederhana. Ketekunan yang mereka miliki. Alkitab sudah mengajarkannya kepada kita. Terima kasih. Lawat kami bagi hari ini. Dalam segala perkara. Tuhan terima kasih.
Terima kasih untuk kesembuhan yang Tuhan sudah nyatakan untuk Bapak William Memati. Terima kasih beliau boleh bersama kami dan berikan kesaksian bagaimana Jumat kemarin Allah sudah melawat dan kesembuhan secara menyeluruh sudah terjadi atas hamba-Mu. Tuhan sudah hantarkan sehingga beribadah bersama kami pada hari ini. Kemuliaan Allah memenuhi beliau. Biarlah kuasa kekuatan Allah memakai kehidupan beliau. Terima kasih bersama keluarga, ibu dan anak-anak mengalami janji pertolongan Tuhan yang maha bahagia, yang maha mulia. Kedahsyatan, keajaiban menyertai, memenuhinya. Dalam nama Tuhan Yesus. Demikian kami berdoa untuk Mama Grifon, di mana pada hari kemarin sudah menikmati bertambahnya usia. Tuhan Yesus memberkati, ucapan syukur bersama suami dan anak-anak, bersama orang tua dan keluarga besar. Tuhan melawat, Tuhan memberkati. Biarlah janji Allah melalui bertambahnya angka bilangan usia kami. Tuhan Yesus, ini bukan soal angka, tapi ini soal perjanjian yang abadi, perjanjian yang sempurna. Allah pasti akan menambahkan pada hamba-Mu Mama Grifon sukacita, damai sejahtera, kekuatan, pengharapan, penghiburan melimpah-limpah, pertolongan rahmat Allah melalui kasih setia, kuasa kekuatan yang menyertai hamba-Mu sebagai seorang ibu rumah tangga, seorang istri, seorang hamba Tuhan yang melayani di dalam rumah tangganya dan dalam setiap keadaan. Tuhan menyertai, memberkati. Kami percaya hal-hal yang baru di tengah usia yang Tuhan tambahkan semakin dinyatakan, semakin terjadi, sehingga Mama Grifon menjadi alat kesaksian, kemuliaan, mendatangkan keharuman, kemasyuran yang membawa berkat Allah dalam kehidupannya, atas suami, atas anak-anak, atas keluarga besar, semuanya menyatakan kemuliaan Tuhan atas kehidupan hamba-Mu ini. Terpujilah Tuhan, ucapan syukur sukacita Allah melimpah menyertai hamba-Mu. Terpujilah Allah Bapa di surga. Kami bersyukur semua jemaat Tuhan, baik kami yang ada di gereja dan yang ada di rumah kami masing-masing. Kami mau terus bertekun ya Tuhan. Yang di rumah, di online, kami tidak menjadikan ibadah online. Jujur kadang saya melihat orang melewati ibadah online tapi sambil lalu dia membiarkan dan kesibukan ini, kesibukan itu. Jangan Bapak Ibu, walaupun ini lewat online, hormati Tuhan. Ibadah itu untuk kita menerima apa yang menjadi pernyataan Tuhan, hadiratnya, kuasanya melalui ibadah. Kadang jujur, coba kita periksa, saat kita online kita biarkan kesibukan sambil melakukan yang lain. Jangan seperti kita ibadah resmi. Lakukan itu karena kita menghormati Allah secara khusus. Sebab itu yang di rumah, biarlah Tuhan sungguh melawat kami. Kami pun melakukan sikap yang sempurna. Di hadapan Tuhan kami takut dan gentar menjalankan ibadah kami. Demikian kami juga dapat kesempatan di gereja. Kami terus mau setia. Kami mau bertekun. Kami mau taat Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Biarlah kemuliaan Tuhan terus dinyatakan. Karena kami percaya, kami siap mengalami kemenangan demi kemenangan. Hidup yang berkemenangan. Bukan jarang-jarang, bukan sekali-sekali, tapi bahkan untuk selama-lamanya. Hidup yang berkemenangan, hidup yang berkelimpahan, selalu di jalan kemenangan Tuhan nyata bagi kami semuanya. Haleluya. Tuhan yang sudah mengurapi kami, menguduskan dan memberkati kami melalui firman Tuhan. Biarlah firman Allah kami simpan, kami renungkan, dan kami lakukan sepanjang umur hidup kami. Sehingga hidup kami berbuah, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Sekarang jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri, terimalah berkat Tuhan. Buka hati dan angkat tanganmu. Terimalah kasih karunia, rahmat dan kemurahan yang dari Allah Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang akan memelihara, menyertai, menjaga, melindungi seluruh kehidupanmu. Bersama keluargamu, jerih lelamu, usahamu, perjuanganmu, masa depanmu, cita-citamu, rencanamu, gumul dan doamu. Semuanya ada di dalam naungan kuasa kekuatan tangan kanan Tuhan kita. Yang memegang hidup kita dan yang membawa engkau naik tidak turun. Jadi kepala bukan ekor. Engkau pasti berhasil, engkau pasti beruntung sampai kita dibedakan daripada dunia. Sehingga kehidupan kita dan keluarga kita menjadi kesaksian, menjadi tanda yang ajaib, menjadi berkat bagi dunia ini dalam segala perkara. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Kami serahkan bangsa kami Indonesia, pemerintahan yang ada saat ini, semuanya dari pusat sampai ke daerah, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, semuanya dalam pimpinan anugerah Allah. Sehingga di tengah-tengah situasi pandemik, kami percaya ada sikap-sikap yang sungguh daripada pemerintah mendatangkan solusi, kelegaan, dan kami percaya Allah memberkati. Tangan Tuhan turut bekerja. Kami percaya pandemik di
di Indonesia pasti berhenti, pasti selesai. Yang sakit sembuh, angka-angka yang mendatang duka cita itu semakin turun, bahkan tidak ada lagi. Sebab mujizat kemuliaan Allah dinyatakan. Lawat Indonesia, lawat Manokwari, lawat Papua Barat. Berkati seluruh pejabat semuanya, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, aparat TNI, Polri, semuanya bekerja dalam kasih karunia pertolongan Allah Bapa. Persiapan pilkada bulan Desember, Tuhan memberkati. Dalam kasih karunia Allah, setiap kandidat, bahkan setiap orang yang terpilih, setiap pendukungnya sekaligus, kami percaya siapapun orang yang terpilih, itu adalah pilihan Tuhan. Yang terbaik dengan roh sukacita, dengan roh kerelaan, kami menerima, menghargai setiap orang yang akan memimpin setiap daerah-daerah yang Tuhan percayakan di Indonesia ini. Kami bersyukur, sekali lagi sempurnakan ibadah kami ya Allah Bapa di surga, dengan kasih karunia, kemuliaan, dan kuasa dan kekuatan yang dari surga, memenuhi hidup kami sekalian, mulai dari sekarang ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan hidup berkemenangan, kita berkata, amin. Kita beri kemuliaan.